Harmoko mengadakan safari Ramadan semasa menjabat Menteri Penerangan pada tahun 1983 berlanjut hingga dia menjadi Ketua DPP Golkar periode 1993-1998. Tujuannya komunikasi politik dengan kegiatan keagamaan, tapi ujung-ujungnya tentu melakukan kampanye pemenangan Partai Golkar. Menurut sejarawan Asi Warman Adam, Harmoko melakukan safari Ramadan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia sambil bertemu kader-kader Golkar. Perjalanan itu dibiayai Departemen Penerangan, tapi digunakan pula untuk kepentingan kampanye partai. Beberapa ulama pun ikut dibawa. Harmoko memang piawai memanfaatkan semaksimal mungkin aspek agama dalam berkampanye, meski ia pernah keliru mengucapkan ayat Al-Quran. Begitu dikatakan Asi dalam artikel berjudul Safari Ramadan Kompas 21 Oktober tahun 2005. Karena safari telah menjadi istilah politik Golkar, para penyanyi dan musisi yang diminta menghibur pada kampanye pemilu disebut artis safari. Sampai-sampai dahulu kala di TVRI, televisi milik pemerintah yang merupakan channel televisi tunggal di masa itu, ada acara bertajuk Artis Safari. Safari juga melekat pada pakaian pegawai negeri berkedudukan tinggi, lengkap dengan lencana korpri terpasang di dada. Menurut Daniel Dakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, pakaian safari adalah pakaian kolonial Eropa untuk berburu binatang. Dalam perkembangannya memang menjadi mode untuk salah satu alasan yang tidak jelas diambil alih oleh para birokrat. Daniel mencium aroma bisnis dalam pelembagaan pakaian seragam safari yang berhubungan langsung dan kontan pada industri tekstil. Ia menyebut pada tahap ini sudah mencapai konsentrasi tinggi di tangan para pejabat Orde Baru. Selain pakaian, safari identik dengan mobil VW atau Volkswagen dengan kap terbuka dari terpal. Mobil ini dinamakan mobil safari karena menjadi kendaraan dinas para camat yang dibagikan untuk pemenangan Partai Golkar. Dalam biografinya, Azwar Anas yang ikut berkampanye untuk kemenangan Golkar sejak pemilu 1971 tentang mobil VW. Ia menceritakan bahwa menjelang 1977 Gubernur Sumatera Barat Harun Zain membagikan sebuah mobil VW buat para camat. Pembagian ini merupakan kebijakan nasional, tujuannya agar para camat memiliki mobilitas tinggi, terutama bagi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum dengan harapan Golkar menang. Azwar Anas kemudian jadi Gubernur Sumatera Barat, Menteri Perhubungan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Selain maksud politik, pengadaan mobil VW untuk kegiatan safari ini nyatanya juga bermuatan bisnis. Perusahaan yang merakit mobil tersebut adalah PT Garuda Mataram, direktur utamanya Brigjen Sofiar, orang dekat Soeharto.